anak-anak. Gimana? Halo Ibu. Sudah masuk semua belum? Sudah. Oke, kalau udah Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker apabila keluar rumah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita baca doa bersama-sama. Ayo. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan cek kehadirannya ya. Yang pertama, Ilen. Ada Ilen? Hadir Ibu. Oke. Eis? Hadir Ibu. Ada ya. Alfi? Hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Nah, sebelum memulai materi, Ibu mau tanya, kalian pernah pergi ke pantai nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Biasanya di pantai itu ada apa aja? Ada ombak, Ada pasir. karang, pasir. Nah, beberapa pantai itu biasanya ada yang berbentuk landai. Semakin sering pantai dihantam oleh gelombang air laut, maka pantai tersebut batu karang yang di pinggirnya akan terkikis sehingga pantai akan menjadi landai. Nah, coba Ibu mau share screen gambar. Kalian perhatikan ya gambarnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Ibu. Ada? Ada. Coba yang pertama itu gambar apa? Ada yang tahu? Banjir. Kalau yang kedua sebelah kanan itu gambar apa? Longsor. Terus selanjutnya Kebakaran. kebakaran apa itu? Hutan. Nah, yang terakhir itu gambar apa? Lahan kering. Ya, yang terakhir itu gambar tanah yang terbelah-belah ya. Nah, pinter. Semuanya bisa jawab ya. Itu tuh ada bencana banjir, longsor, kebakaran hutan, sama tanah yang kering. Atau belah-belah kayak gitu. Nah, coba Ibu mau tanya Ilen. Itu kan gambar pertama ada gambar bencana banjir. Kira-kira penyebab banjir itu apa ya? Karena hujan terus-menerus, Bu. Iya, betul banget. Karena hujan yang terus-menerus, maka di beberapa tempat seperti danau, sungai, itu ada yang bisa menampung sehingga meluap. Itu penyebab banjir karena air hujan ya awalnya. Oke. Selanjutnya, Ibu mau share screen PowerPoint. Bentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang ada di sekitar kita yang dapat kita amati. Nah, lingkungan fisik biasanya tidak tetap, tetapi mengalami beberapa perubahan. Penyebab diantaranya itu karena ada penyebab dari manusia dan karena ada penyebab yang ditimbulkan dari alam. Nah, beberapa penyebab perubahan lingkungan fisik dari alam itu diantaranya ada angin, ada hujan, ada cahaya matahari, dan gelombang air laut. Yang pertama yaitu ada angin. Angin adalah udara bergerak. Udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Udara yang panas bersifat lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Sementara udara yang dingin bersifat lebih berat sehingga bergerak ke bawah. Nah, aliran udara inilah yang disebut dengan angin. Angin yang kencang dapat mengikis daratan yang dilaluinya. Tanah dan bebatuan dapat terkikis oleh angin. Tuh, ini contoh gambar anginnya ya. Batuan yang terkikis oleh angin dapat berubah menjadi batuan yang berlubang-lubang sehingga batuan tersebut berbentuk seperti jamur. Contohnya ini. Pengikisan tanah oleh angin dapat dicegah dengan menanami tanah dengan pepohonan. Nah, itu coba gambar apa? Ada yang tahu? Hujan. Hujan. Setelah angin, kita akan membahas tentang hujan. Hujan merupakan jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke bumi. Apabila terjadi hujan secara terus-menerus, maka akan terjadi banjir karena air hujan yang tidak dapat tertampung di sungai-sungai untuk dialirkan ke laut. Banjir yang membawa material disebut banjir bandang. Nih contohnya, rumah kalian ada yang pernah kebanjiran nggak? Enggak, Bu. Saya, nah, selain itu, banjir dapat merusak lapisan tanah. Tanah yang gundul tidak mampu menahan aliran air, sehingga terjadi erosi atau pengikisan tanah. Tanah yang terkikis terbawa oleh aliran air dan dapat diendapkan pada suatu tempat. Peristiwa itu dinamakan dengan sedimentasi. Hujan yang terus-menerus juga dapat pula menimbulkan longsor. Longsor adalah meluncurnya tanah akibat tanah tersebut tidak dapat lagi menampung air. Selanjutnya ada cahaya matahari. Semua makhluk hidup memerlukan sinar matahari. Tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Hewan juga membutuhkan sinar matahari untuk kehidupannya. Manusia memanfaatkan cahaya matahari untuk keperluan hidupnya, mulai dari menjemur pakaian sampai membuat pembangkit listrik tenaga surya. Namun, ketika musim kemarau yang panjang, cahaya matahari dapat menyebabkan keretakan pada tanah dan batuan. Kayak contoh foto yang tadi ya di awal. Nah, cahaya matahari akan membakar pepohonan atau rerumputan yang kering, sehingga terjadilah kebakaran hutan.
Akibatnya, daratan yang tadinya hijau ditumbuhi pepohonan yang rindang, kemudian berubah menjadi daratan yang gundul. Yang terakhir ada gelombang air laut. Gelombang laut terkadang berupa gelombang yang sangat besar. Dapat mengubah penampakan daratan. Nah, ini kayak yang tadi, pantai yang landai itu. Semakin sering pantai dihantam oleh gelombang air laut, semakin terkikis pula batu karang yang berada di tepian pantai, sehingga pantai berbentuk landai. Akan menjadi landai. Sementara pantai yang curam dengan batuan karang yang terjal terjadi karena empasan gelombang air laut yang sangat kuat mengikis batu karang dalam waktu beribu-ribu tahun. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa ini disebut dengan abrasi. Nah, selesai ya. Nah, itu tadi materi tentang berbagai sebab perubahan lingkungan fisik. Coba ya, dari materi tadi ada yang masih belum paham, apa ada yang mau ditanyakan? Saya Bu mau nanya. Iya, Alfi, kenapa? Mau nanya apa? Ibu, itu bisa terjadinya longsor itu apa ya Bu? Oh, longsor. Bencana longsor itu bisa terjadi karena beberapa sebab. Nah, seperti tanah yang gundul, terus lereng yang curam. Nah, terus salah satu penyebabnya itu ada juga karena tingginya curah hujan, karena tanahnya tidak bisa menampung, akhirnya timbul longsoran. Tidak bisa menampung air, akhirnya tanahnya meluncur. Tuh. Baik Bu. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya Ilen. Kan penyebab perubahan lingkungan fisik tadi ada 4. Coba bisa disebutin 4 itu apa aja? Ada 1 angin. Ya, betul. 2 hujan. Dan 3 cahaya matahari. betul. Terakhir? Yang keempat gelombang air laut. Ya, betul. Gimana, semuanya udah ngerti? Sudah Bu. Jadi pembelajaran kali ini itu tentang berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik. Ada angin yang menyebabkan erosi tadi kan, batuan berlubang, terus ada hujan yang bisa menyebabkan banjir, bahkan longsor, lalu ada cahaya matahari yang bisa menyebabkan batuan berlubang dan kebakaran hutan, dan yang terakhir ada gelombang air laut yang bisa menyebabkan pantai menjadi landai, karang yang bolong, dan lain-lain. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran kali ini karena semuanya Ibu anggap sudah bisa. Oh iya, nanti Ibu akan kirim lembar kerjanya di grup WhatsApp ya. Nanti kalian kerjakan, boleh minta bantuan bimbingan orang tua. Sekali lagi terima kasih udah hadir. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.